Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 10 September 2023 merupakan pekan biasa ke-23 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto dan Teresia Siska Chandra. Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik, pemurah dan penyayang. Bapa yang selalu melindungi, menjaga, dan mendampingi kami dalam setiap langkah yang kami lakukan. Pada hari ini, kembali kami menghadap-Mu, dan dengan segala kerendahan hati, kami memohonkan rahmat, hikmat, dan wahyu untuk memahami firman-Mu hari ini. Tuntun dan bimbing agar kami tidak salah melangkah dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, bertahtalah dalam diri kami. Urapilah hati dan pikiran kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel Bab 33 ayat 7-9. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 13 ayat 8-10. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga,
dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berani berkata kebenaran. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Salah satu impian hampir semua pria dan wanita adalah menemukan belahan jiwa mereka dan memutuskan untuk memasuki kehidupan pernikahan dengan orang yang tepat. Ketika sudah menemukan orang yang tepat, saat itu dunia terasa indah, masa depan terasa cerah, hati berbunga-bunga, dan perasaan tidak sabar muncul untuk segera memasuki kehidupan pernikahan dengan berbagai mimpi yang indah. Hal itu pula yang diimpikan seorang teman saya ketika ia memulai kehidupan pernikahan. Ia sangat bahagia karena telah menemukan belahan jiwa, pasangan hidup yang akan selalu setia menemaninya. Teman saya memiliki perasaan insecure apabila seorang diri. Ia selalu merasa sendirian dan ia tidak suka akan perasaan ini. Ia melihat kehidupan pernikahan menjadi satu-satunya solusi dalam hidup. Namun setelah kelahiran anak kedua, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Diam-diam, ia mengetahui bahwa suaminya memiliki wanita idaman lain. Perasaan sedih, kecewa, dan pahit melanda hidupnya. Dunia seakan-akan runtuh. Karena ia merasa ia hanya memiliki suaminya sebagai pegangan hidupnya. Ia tidak berani mengungkapkan hal ini kepada suaminya karena ia takut kehilangan suaminya. Perasaan insecure menghantui dirinya. Bahkan sempat terpikir bahwa ia lebih baik membiarkan suaminya tetap memiliki wanita lain, asalkan ia tidak dicerai atau ditinggal suami. Ia rela menutup mata demi menjaga kenyamanannya, asal tidak ditinggal oleh suaminya. Maka ia hidup dengan menjaga sikap itu, walau hatinya amat terluka dan berduka, berbeban berat, dan kesedihan serta kecemasan menyelimuti hidupnya sepanjang hari. Akhirnya ia berkonsultasi dengan seorang pastor dan mendapat teguran Tuhan melalui nasihat sang pastor. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yesekiel 33 ayat 8-9. Teman saya sadar bahwa ia telah menutup mata terhadap dosa yang diperbuat suaminya. Juga ia telah membiarkan dirinya berbuat dosa
demi kenyamanan semu untuk menghindari perasaan insecure-nya. Akhirnya, ia mengambil keputusan untuk terbuka terhadap sang suami dan membiarkan Allah ambil alih kemudi hidupnya. Apapun yang terjadi atas tindakan yang ia lakukan, ia harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ia siap menerima konsekuensi atas perbuatan benar yang dipilih dan dilakukannya, karena ia mau mencintai Tuhan lebih daripada ia mencintai dirinya sendiri. Saudara-saudari dalam Kristus, kita sebagai pengikut Kristus diberikan tugas untuk menjadi gembala atas diri kita dan keluarga serta lingkungan kita. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak benar di mata Tuhan, kita harus bertanya pada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam saja atau harus menegur? Jika menegur, harus bagaimana caranya agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kita sebagai pengikut Kristus tidak dibenarkan untuk jadi hakim atas sesama kita. Namun kita juga tidak dibenarkan untuk diam saja dan terbawa arus dunia. Memang tidak mudah dihadapkan pada situasi semacam ini. Kita membutuhkan tuntunan dan hikmat Tuhan untuk bertindak. Mari kita terus membaca firman Tuhan dan merefleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Dengan melakukan ini, kita akan semakin peka dan memahami kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menjaga hidup kita agar tetap berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, karena kita berani melaksanakan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Bapa yang murah hati, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau selalu membimbing kami yang masih mengembara di dunia ini. Kami mohon ya Bapa, tuntun kami dengan rahmat, hikmat, dan kebijaksanaan dari-Mu, agar kami dapat berbicara, bersikap, dan bertingkah laku sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Yesus yang penuh kasih, sertai kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan dan bisa berjalan terus untuk mewartakan kabar gembira dan sukacita sepanjang hidup kami. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami, yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.